Selamat pagi, Bu Sinta dan teman-teman. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang analisis peraturan antara Indonesia dan Korea Selatan terkait tindakan perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik. Pendahuluan, perkembangan teknologi dan media digital telah mempermudah komunikasi, namun juga membuka peluang terjadinya pencemaran nama baik yang merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum atau PMH. Pencemaran nama baik didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hak-hak individu, norma kepatutan, dan ketertiban umum yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dasar hukum di Indonesia, nama baik sebagai perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Selain itu, pencemaran nama baik yang terjadi melalui media elektronik diatur dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE dan juga pasal 310 sampai 321 KUHP. Di Korea Selatan, pencemaran nama baik diatur dalam pasal 307 hingga 310 KUHP Korea dan pasal 44 UU ITE Korea yang memberikan perhatian khusus pada penghinaan melalui media digital. Bersamaan dalam pengaturan hukum, baik di Indonesia maupun Korea Selatan, fokus utama dalam topik ini adalah memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi individu. Kedua negara mengakui pencemaran nama baik sebagai pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang dapat menimbulkan kerugian material maupun imaterial. Kerangka hukum di kedua negara menegaskan pentingnya adanya unsur niat jahat, fakta yang tidak benar, serta penyebaran informasi yang merugikan. Perbedaan pengaturan hukum antara Indonesia dan Korea Selatan. Indonesia mengatur pencemaran nama baik sebagai delik aduan, artinya proses hukum hanya dapat dimulai setelah ada laporan dari korban. Indonesia lebih fokus pada ganti rugi material dan imaterial. Sebaliknya, di Korea Selatan, pencemaran nama baik dapat dikategorikan sebagai delik biasa atau delik aduan, tergantung pada tingkat keparahan kasusnya. Hukuman di Korea Selatan juga lebih berat, dengan ancaman pidana hingga 7 tahun untuk pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media massa. Regulasi pencemaran nama baik dalam UU ITE Indonesia dan Korea Selatan. Di Indonesia, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE adalah salah satu pasal penting yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media elektronik. Unsur-unsur dalam pasal 27 ayat 3, subjek hukum, setiap orang menggunakan media elektronik untuk penyebaran informasi. Tindakan yang dilarang, mendistribusikan, mengirimkan informasi kepada satu atau lebih pihak, mentransmisikan, mengalirkan atau penyebaran informasi ke jaringan elektronik, membuat dapat diaksesnya, memberikan akses terhadap informasi elektronik kepada orang lain, objek yang dilarang, informasi atau dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Sifat tindak pidana dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Regulasi pencemaran nama baik dalam UU ITE Indonesia dan Korea Selatan, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE ini menetapkan ancaman sanksi yang diatur dalam pasal 45 ayat 3 UU ITE, yaitu hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun dan atau denda maksimal 750 juta. Aspek perdata dari pasal ini mengacu pada sanksi ganti rugi material, imaterial, serta pemulihan nama baik yang diatur pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum atau unrestrained death. Regulasi ini bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap korban yang dirugikan secara reputasi akibat penghinaan yang dilakukan di media elektronik seperti media sosial. Regulasi pencemaran nama baik dalam UU ITE Indonesia dan Korea Selatan. Korea Selatan juga memiliki pasal UU ITE yang sepadan dengan UU ITE Indonesia, yaitu terletak pada pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Jaringan Telekomunikasi Korea Selatan atau Information and Communication Network Act, mengatur tentang perlindungan informasi digital dan pencegahan penyalahgunaan jaringan informasi. Ketentuan ini menjadi dasar hukum untuk menangani berbagai pelanggaran di dunia digital, termasuk pencemaran nama baik, penyebaran informasi palsu, dan pelanggaran privasi. Unsur penting pasal 44 ayat 1, subjek hukum, setiap individu atau entitas yang menggunakan jaringan informasi termasuk media sosial, portal berita, dan platform digital lainnya. Objek perlindungan hak-hak pribadi termasuk privasi, kehormatan, dan reputasi. Tindakan yang dilarang, penyiaran informasi yang tidak benar atau palsu, merugikan nama baik atau hak seseorang, mengganggu privasi atau kepribadian individu. Konteks digital, pasal ini fokus pada aktivitas yang dilakukan melalui jaringan informasi seperti internet dan media sosial.
Sanksi hukum terhadap pasal ini berupa hukuman penjara hingga 7 tahun atau denda hingga 50 juta sekitar 650 juta tergantung pada tingkat kerugian yang ditimbulkan dan intensitas pelanggaran. Terdapat pula sanksi dari aspek perdata dalam pasal ini yaitu berupa ganti rugi material, imaterial, permintaan maaf publik, serta perintah penghapusan konten. Implementasi pasal dalam aspek pencemaran nama baik adalah jika seseorang menyebarkan informasi palsu tentang orang lain di media sosial sehingga merusak reputasi pelaku dapat dituntut berdasarkan pasal ini. Perkenalkan, nama saya Clara Widya Nirwana dengan NIM 0151220124. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Reza Anissa. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum kasus tersebut dinilai sebagai kasus pencemaran nama baik. Di Indonesia, unsur utamanya meliputi adanya perbuatan menuduh, menyerang kehormatan, serta niat jahat yang disengaja. Sedangkan di Korea Selatan, unsur-unsurnya mencakup pencemaran nama baik dengan fakta, penyebaran pernyataan palsu, publikasi informasi, penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal, serta adanya niat untuk merusak reputasi seseorang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbandingan kasus pencemaran nama baik di Indonesia dan Korea Selatan. Kasus pencemaran nama baik di Indonesia salah satunya adalah kasus yang menimpa public figure yaitu Farah Quinn yang melawan Gali Ginandjar atau sang mantan suami dari Farah Quinn pada tahun 2019. Kasus ini bermula ketika Gali membuat pernyataan yang merendahkan dan menghina Farah Quinn dalam sebuah video YouTube yang viral. Gali membuat pernyataan yang sangat merendahkan terkait organ intim Farah Quinn dengan mengatakan seperti ikan asin. Farah Quinn mengajukan gugatan perdata dengan nilai 1 miliar rupiah atas dasar pencemaran nama baik dan perbuatan melawan hukum. Terdapat beberapa pasal yang menjerat Gali Ginandjar terkait pencemaran nama baik dalam kasus ini, yaitu yang pertama pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Yang kedua pasal 1372 KUH Perdata mengenai penghinaan. Yang ketiga pasal 27 ayat 3 Jungto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Yang terakhir pasal 310 KUHP yang menjelaskan mengenai pencemaran nama baik. Selanjutnya itu di Korea Selatan, yaitu kasusnya Han So-hee yang melawan Top Big Bang pada tahun 2017. Bermula ketika Han So-hee membuat postingan di Instagram yang menyudutkan Top Big Bang. Han So-hee membuat serangan postingan di Instagram yang berisi tuduhan-tuduhan terhadap Top Big Bang. Tuduhan-tuduhan tersebut antara lain tuduhan tentang penggunaan narkoba bersama, tuduhan tentang perilaku tidak pantas, mengungkap detail kehidupan pribadi Top yang bersifat rahasia. YG Entertainment mengajukan gugatan perdata dengan tuntutan ganti rugi sebesar 100 juta won. Terdapat beberapa pasal yang menjerat Han So-hee terkait pencemaran nama baik dalam kasus ini, yaitu yang pertama Korean Civil Code artikel 750 mengenai perbuatan melawan hukum. Yang kedua, Act on Promotion of Information and Communication Network Utilization and Information Protection artikel 44 sampai 7 larangan distribusi informasi ilegal. Yang ketiga, Personal Information Protection Act, yaitu perlindungan informasi pribadi dan penggunaan di media publik. Dan yang terakhir, Framework Act on Broadcasting Communication Development, yaitu tanggung jawab dalam komunikasi publik, termasuk media sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan dari kasus Farah Quinn dan juga Han So-hee. Dalam kasus yang menimpa Farah Quinn, bukti utama berupa video digital dan kesaksian korban yang menunjukkan dampak langsung terhadap reputasi dan kehidupan pribadi Farah Quinn. Di sisi lain, sistem hukum Korea Selatan memproses kasus ini dengan mempertimbangkan bukti pernyataan publik, dampak media sosial, dan testimoni kedua belah pihak. Kasus Farah Quinn menjadi presiden untuk penanganan cyberbullying dan penguatan perlindungan perempuan dari kekerasan verbal di Indonesia. Sementara kasus Han So-hee berdampak signifikan pada industri K-pop, menghasilkan perubahan kebijakan manajemen artis dan pengetatan regulasi narkoba di industri hiburan Korea Selatan. Perbedaan signifikan terletak pada pendekatan hukum di mana Indonesia lebih tegas menerapkan sanksi pidana dalam kasus cyberbullying, sementara Korea Selatan cenderung mengedepankan proses mediasi dan permintaan maaf publik sebelum melanjutkan ke tahap pidana.
Meski berbeda dalam konteks dan substansinya, kedua kasus memberikan pembelajaran penting tentang penegakan hukum di industri hiburan, pengaruh media sosial dalam proses hukum, dan pentingnya kesadaran hukum bagi public figure. Keduanya juga menunjukkan bagaimana status selebriti dapat mempengaruhi proses hukum dan dampak putusan terhadap karir di industri hiburan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pencemaran nama baik di Indonesia maupun Korea merupakan isu yang kompleks yang melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan teknologi. Meskipun ada kerangka hukum yang jelas dalam KUHP dan UU ITE, tantangan dalam penegakan hukum dan interpretasi masih signifikan seperti di Indonesia meliputi interpretasi hukum yang subjektif, sedangkan di Korea tantangannya adalah definisi yang ambigu dan resiko pembungkaman kritik yang sah. Media sosial memperburuk dampak pencemaran nama baik sehingga diperlukan perbaikan regulasi untuk memastikan penegakan hukum yang adil. Indonesia menerapkan sistem delik aduan yang mengharuskan korban melapor terlebih dahulu dan berfokus pada ganti rugi material dan imaterial. Sedangkan Korea Selatan menerapkan sistem yang lebih fleksibel, bisa berupa delik biasa atau delik aduan, tergantung tingkat keparahan kasus, serta mengedepankan proses mediasi dan permintaan maaf publik sebelum melanjutkan ke tahap pidana. Meski memiliki perbedaan dalam implementasi, kedua negara sama-sama memiliki fokus utama pada perlindungan, kehormatan, dan reputasi individu, serta mengakui pencemaran nama baik sebagai pengaturan terhadap hak asasi manusia yang dapat menimbulkan kerugian material maupun imaterial. Demikian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.